Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang punya masalah, setiap orang punya persoalan. Ada yang persoalannya besar, ada yang persoalannya kecil, ada yang masalahnya ringan, ada yang masalahnya berat. Tidak ada orang yang gak punya masalah. Masalah itu baru selesai kalau hidup di dunia ini selesai, ibu-ibu sekalian. Namun kita sebagai orang yang beriman, kita pasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah berat bisa menjadi ringan bagi orang yang dekat dengan Allah, dan masalah ringan bisa menjadi berat bagi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang terpenting adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, yang artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa minta tolong kepada Allah lewat sabar dan juga sholat, ibu-ibu sekalian. Pertama kita sabar dulu, urusan ini terasa berat, tapi kita tetap tenang, tapi kita tetap tegar. Lalu kita berwudu, minta tolong kepada Allah dengan sholat, ibu-ibu sekalian. Insya Allah orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya bagus akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Jadi kita berusaha urusan apapun, pertama langkah yang dilakukan perbaiki sholat, ibu-ibu sekalian. Jadi urusan apapun, ibu-ibu sekalian, karena semua urusan itu Allah yang atur. Allah mau bilang beres, beres urusan. Allah mau bilang dia sulit, sulit, ibu-ibu sekalian. Meskipun jalannya tadi mudah, ternyata sulit.
karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Maka kalau kita punya persoalan besar, jangan lupa Allah Maha Besar, ibu-ibu sekalian. Allah Maha Kuasa menyebabkan kita mudah urusan-urusannya, ibu-ibu sekalian. Di dalam surat Yasin kita semua sudah hafal, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu jika menghendaki sesuatu cukup berkata kun, jadilah, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi jadilah, misalkan jadilah Ibu Heni orang kaya, nah maka langsung jadi orang kaya, ibu-ibu sekalian. Jadi misalnya jadilah si fulan urusannya mudah, maka jadilah orang tersebut mudah, ibu-ibu sekalian. Nah, jadi kuncinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Bagi manusia sulit, bagi Allah tidak ada yang sulit, ibu-ibu sekalian. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah sudah beritahu caranya, yaitu lewat sholat, ibu-ibu sekalian. Lewat sholat, tentunya sholat wajib nggak boleh ditinggal, ibu-ibu sekalian. Saya mau tahajud, mau minta tolong pada Allah, subuhnya kesiangan, nah ini nggak beres, ibu-ibu sekalian. Jadi minta tolong kepada Allah lewat tahajud udah bener, tapi sholat 5 waktu itu adalah syaratnya, ibu-ibu sekalian. Sholat 5 waktu adalah syarat, harus ditunaikan seluruhnya. Kita minta tolong lewat sholat 5 waktu juga boleh dan bagus, ibu-ibu sekalian. Jadi setelah selesai sholat, jangan dulu langsung keluar, ibu-ibu sekalian. Jangan Allahumma lantas jalan, ibu-ibu sekalian. Tapi kita baca Allahumma antas salam, ibu-ibu sekalian. Kita zikir dulu, kita tenang dulu. Kalau dipikir kita buru-buru mau ngapain sih? Paling mau megang HP, Bu. Paling mau nonton TV, paling mau makan yang biasa, ibu-ibu sekalian. Sebetulnya nggak perlu diburu-buru, ibu-ibu sekalian. Sholat kita buru-buru langsung keluar, padahal juga urusannya nggak penting-penting banget, ibu-ibu sekalian. Jadi selesai sholat tetap tenangkan diri, berzikirnya dengan tenang, nggak usah buru-buru, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari sholat 5 waktu, berarti kita minta tolong kepada Allah 5 kali dalam sehari. Masa nggak dikabulin, ibu sekalian? Misalkan ibu-ibu nggak punya duit, minjem duit ke Bu Heni, kemudian sehari 5 kali, meskipun uangnya pas-pasan, udah ini akhirnya dikasih aja, ibu sekalian. Kenapa? 5 kali bolak-balik, ibu sekalian, pasti dikasih, ibu-ibu sekalian. Misalkan orang 5 kali minta tolong pada Allah dalam sehari, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Jadi kita tetap minta tolong pada Allah, apalagi ditambah tahajud, apalagi ditambah duha, apalagi ditambah sholat sunnah lain, misalkan witir, ibu sekalian. Itu lebih cepat lagi pertolongan Allah kepada kita, ibu sekalian. Jadi sholat 5 waktu itu syarat mutlak, nggak boleh ditinggal, ibu-ibu sekalian. Yang ditinggal celaka, ibu sekalian. Kemudian tambah dengan ibadah sunnah, maka insya Allah urusan-urusan kita jadi mudah, ibu-ibu sekalian. Jadi urusan kita jadi mudah lantaran kita memperbaiki sholat, ibu-ibu sekalian. Jadi sholat harus diperbaiki, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Peliharalah sholat 5 waktu dan juga sholat wusta. Sholat wusta itu, wusta artinya tengah. Maksudnya tengah, para ulama menjelaskan itu adalah sholat asar, ibu-ibu sekalian. Jadi peliharalah, jagalah sholat asar, jangan sampai ditinggalkan, ibu-ibu sekalian. Artinya
yang dipesankan oleh Allah, berarti itu lebih berat dari yang lain. Berarti orang yang asarnya beres, sholat yang lain biasanya beres, ibu-ibu sekalian. Jadi kita utamakan sholat asar kita beres, ibu-ibu sekalian. Nanti sholat lain itu lebih mudah dibandingkan dengan sholat asar, ibu-ibu sekalian. Sholat asar itu biasanya orang baru pulang kerja, ibu-ibu sekalian. Orang baru beraktivitas lelah, lalu sehingga membutuhkan dorongan dalam hati yang kuat untuk melaksanakan sholat tepat waktu, ibu-ibu sekalian. Maka Allah berfirman, peliharalah sholat 5 waktu dan juga sholat asar, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperbaiki sholat ada 3 hal. Yang pertama, jangan pernah ditinggal sholat 5 waktu. Yang kedua, perbaiki sesuai apa tidak dengan yang Rasul ajarkan. Dan yang ketiga, khusyuk di dalam sholat. Jadi ada berapa, Bu? Ada 3. Pertama, jangan pernah ditinggalkan sholat. Iya, sholat 5 waktu. Wah, saya belum beres fikihnya, sholat aja dulu. Mau beres mau enggak, tetap wajib. Yang penting kerjakan. Wah, saya Al-Fatihahnya kurang bagus, sholat aja dulu. Wah, saya ada yang kurang ilmu fikihnya, tetap sholat, ibu sekalian. Mau kurang sempurna, mau kurang bagus, jangan ditinggal, ibu sekalian. Nanti dari sholat itu baru diperbaiki, ibu sekalian. Pertama, jangan ditinggal. Wah, saya bacaan ini nggak bisa, sholat aja dulu. Bacaan kadang-kadang kan yang kita nggak bisa itu yang sunnah, ibu sekalian. Jadi yang penting sholat saja dulu. Misalkan kita mau meributkan, misalkan kita mempersoalkan kunut, ternyata kunut itu sunnah, ibu sekalian. Jadi yang kunut sah, yang nggak kunut sah, ibu sekalian. Ya, yang salah yang nggak sholat, ibu sekalian. Jadi kadang-kadang kita, wah saya belum lengkap bacaan ini, lalu jadi nggak sholat, itu keliru, ibu sekalian. Mau bisa, mau nggak bisa, sholat saja dulu, ibu sekalian. Dan ini langkah awal. Setelah itu baru ketika kita sudah rutin, sambil kita rutin sholat tidak pernah ditinggal, perbaiki, ibu sekalian. Sholat kita, jangan-jangan sholat selama ini kurang benar, selama ini ada yang kurang pas sesuai fikih, baru kita pelajari, ibu sekalian. Di sini kan di Jumat keberapa, ketiga kalau nggak salah, Ustazah Muida itu kan menjelaskan fikih, ibu sekalian. Itu ibu simak baik-baik, yang salah benerin, yang salah benerin, yang salah benerin, dari mulai toharoh, ibu sekalian. Jadi toharoh itu bersuci. Jadi sholat itu bisa sah kalau bersucinya benar, kalau wudunya benar, kalau mandinya benar. Nah itu kita perbaiki, ibu sekalian. Kita perhatikan pengajian itu, ibu sekalian. Saya mandinya benar apa salah, kan kita dari pengajian bisa tahu, ibu sekalian. Saya wudunya benar apa salah, di pengajian kita bisa diketahui. Ketika kita baru sadar, yang lalu biarlah berlalu, ibu sekalian. Yang sekarang benerin, ibu sekalian. Oh ternyata wudu saya dulu salah. Ya udah, yang penting sekarang benerin, ibu sekalian. Itu kurang lebih seperti itu, ibu sekalian. Jadi di Jumat ketiga kan ada kajian fikih, itu usahakan ibu simak dengan baik-baik. Kemudian yang ternyata saya salah, gak usah bilang ke orang-orang kita salah, ibu sekalian. Udah langsung aja benerin, tiap sholat, tiap wudu benerin yang benar, ibu sekalian. Maka kita itulah memperbaiki diri, ibu sekalian. Jadi sholat itu sudah diajarkan oleh Rasul. Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian. Gimana caranya? Kama ra'aitumuni usolli, seperti engkau lihat saya salat. Saya salatnya, Rasul salatnya gimana nih? Itu yang dikerjakan, ibu sekalian. Nah, kita nggak melihat Rasul secara langsung, tapi
para sahabat melihat Rasul, ibu-ibu sekalian. Oh, gerakannya begini, oh bacaannya begini, itu dilihat sahabat, ibu sekalian. Lalu diwariskan turun-temurun oleh para sahabat, oleh para ulama, oleh para tabi'in, oleh para tabi'in, lalu biar gak hilang dibukukan, ibu sekalian. Dibukukannya oleh para ulama jadilah buku fikih, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau buku fikih itu udah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ibu sekalian. Jadi fikih itu untuk memudahkan kita. Kalau kita langsung hadis boleh saja, kita langsung Al-Quran boleh saja. Tetapi kalau kita ingin lengkap dan langsung bisa praktek, pakailah ilmu fikih, ibu-ibu sekalian. Ilmu fikih itu ilmu yang sudah disusun oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita mempelajari fikih, berarti kita mempelajari diantaranya tata cara sholat yang sesuai Rasul, ibu sekalian. Nanti ada yang bertanya, kok mazhab ini dan mazhab ini kok berbeda? Nah, itu tidak jadi masalah, kita pakai aja satu, yaitu mazhab Imam Syafi'i, ibu sekalian. Dan tidak usah menyalahkan yang beda dengan kita, ibu sekalian. Kita amalkan yang kita yakini. Lalu ada yang beda dengan kita, nggak usah disalahkan. Sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama-sama pengikut Rasul, sama-sama sholat 5 waktu, ibu-ibu sekalian. Jadi nggak usah disalahkan. Itu si fulan nggak pernah zikir, bukan nggak pernah zikir, dia zikir sendiri, ibu-ibu sekalian. Dan itu pun boleh dan bagus, ibu-ibu sekalian. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan yang beda amalan dengan kita. Kita lakukan amalan yang kita yakini sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, yaitu ilmu fikih, ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu sekalian, yang kita perbaiki pertama sholat, tata caranya, ibu-ibu sekalian. Dan selanjutnya baru kalau tata caranya sudah benar, kita meningkat khusyuk apa tidak kita sholat, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita sholat lalu tidak khusyuk. Lagi sholat yang dipikirin duit, ibu-ibu sekalian. Lagi sholat dagangan kita pikir, ibu-ibu sekalian. Jadi kita konsentrasi, ini lagi sholat, ntar juga ada waktunya mikir duit, ibu-ibu sekalian. Sekarang hilang. Iya, sekarang hilangkan dulu sementara. Oh, paling cuma 5 menit, nggak mikir dunia, ibu-ibu sekalian. Nggak mikir urusan-urusan lain selain mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ulama mengajarkan kepada kita agar kita sholatnya bisa khusyuk, renungkan saja bacaan yang kita baca, ibu-ibu sekalian. Misalkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu artinya apa? Renungkan, nanti khusyuk, ibu sekalian. Karena dengan merenungkan bacaan sholat, dia sudah otomatis khusyuk, ibu sekalian, di dalam sholatnya. Karena dia sedang ingat Allah ketika sholat. Nah, bacaan sholat kan banyak, ya nyicil kita bacaannya buku tuntunan sholat, ibu sekalian. Kita baca buku tuntunan sholat, di situ ada redaksinya, ada terjemahnya kita baca. Surat Al-Fatihah dari Bismillah sampai Amin, itu artinya apa kita baca. Lama-lama kita sering baca, kita renungkan itu di dalam sholat, ibu-ibu sekalian. Dengan kita merenungkan bacaan-bacaan sholat, maka insya Allah kita khusyuk, ibu-ibu sekalian. Jadi cara khusyuk mudah kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk dari para ulama, ibu sekalian, yaitu dengan cara merenungkan yang kita baca. Ya, dari Al-Fatihah, lalu bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk, bacaan tahiyat, kita renungkan semuanya sambil kita baca, ibu-ibu sekalian. Sambil dibaca, artinya direnungkan, maka insya Allah khusyuk akan berhasil, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
qad aflahal mu'minun alladzina hum qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi ini firman Allah, orang-orang beriman itu beruntung. Lebih beruntung lagi kalau di samping dia beriman, dia sholatnya khusyuk, ibu-ibu sekalian. Jadi sholat khusyuk itu nggak bisa dibeli, ibu-ibu sekalian, nggak bisa dibayar. Nilainya lebih tinggi dari uang, ibu-ibu sekalian, yaitu ketenangan batin, ibu-ibu sekalian. Nah, ketenangan batin itu tidak bisa dibeli pakai uang, ibu-ibu sekalian. Maka orang-orang yang khusyuk dia akan senang sholat, ibu-ibu sekalian. Kenapa senang sholat? Karena dia berjumpa dengan yang dicintainya, ibu-ibu sekalian. Jadi orang-orang yang beriman, yang dicintainya adalah Allah, sehingga sholat bukan lagi beban. Sholat bukan lagi hal yang berat buat orang-orang yang khusyuk, ibu-ibu sekalian. Kalau kita masih dengar azan, udah azan lagi, padahal baru tadi. Nah, kita berarti masih berat, ibu sekalian. Jadi kalau kita dengar azan, alhamdulillah. Mau demen mau nggak demen, pertama alhamdulillah sudah dipanggil oleh Allah, sudah diingatkan oleh Allah untuk sholat, ibu sekalian. Nah, dengan ucapan alhamdulillah, lama-lama insya Allah kita juga senang sholat, ibu-ibu sekalian. Jadi upayakan kita bisa sholat dengan khusyuk, ibu sekalian, karena itu adalah orang-orang yang beruntung. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Maun kita juga diancam fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Ayat ini koma, ibu sekalian, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi orang-orang yang lalai dari sholatnya, dia sholat tapi mikirin dunia, ibu-ibu sekalian, tetapi mikirin yang lain selain sholat, maka itu meskipun sholat dia celaka. Yang sholat begini aja celaka, apalagi yang nggak sholat, ibu sekalian, lebih celaka lagi. Jadi ayat ini jangan ditafsirkan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, untung saya nggak sholat. Nah, ini keliru, ibu-ibu sekalian. Ya, tapi ada lanjutannya, yaitu orang-orang yang lalai sholatnya, ibu-ibu sekalian. Jadi sholat tapi mikirin dunia, masih celaka, ibu-ibu sekalian. Maka kita perbaiki sholat kita, dikit-dikit aja kita perbaiki, sedikit demi sedikit. Nanti Allah juga lihat, oh dia si fulan memperbaiki sholat, si fulan memperbaiki sholat. Yang lalu biarkan, ibu sekalian, tidak jadi masalah. Ya, yang sekarang perbaiki, ibu sekalian. Maka insya Allah orang yang memperbaiki sholat, urusan-urusan dunianya itu mudah, ibu sekalian. Rezekinya mudah, usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama dengan membaca surat Al-Fatihah. Di sini ada almarhum almarhumah. Oh iya. Ini segini doang ya. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan almarhum almarhumah Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah lapangkan kuburnya. Wa ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Taufiq bin Ahmad Rodi wa ila ruhi Muhammad Ridwan Syah bin Muhammad Taufiq wa ila ruhi Sultomo bin Jakman wa ila ruhi Jakman bin Sundar wa ila ruhi Markona bin Gasan wa ila ruhi Marwati bin Fulan wa ila ruhi Junaina bin Fulan. Allahumma firlahu wa
Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Sekali lagi untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita, wilayah kita Allah jaga dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah, wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mau minum enggak? Habis Abi. Sambil duduk. Duduk dong, duduk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzul muslimat qalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihim minal khataya kama yunqas sawbul abyadu minad danas wa abdilhum darun khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim adzabal qabri wa adzaban nar. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa qsimna minal bala'i wal waba'i wat ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatini wan nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il umuri dunya wad diniyah wa hassil muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.